culture atau budaya produksi di film di Jogja ini berkelanjutan. Dari tesis saya melihat ada beberapa poin yang penting ya. Yang pertama, sejak tahun 2000 hingga 2019, produksi film di Jogja ini sangat didominasi oleh dua karakteristik yang penting, yaitu informalitas dan fleksibilitas. Di mana dimulai dari produksi film amatir, kemudian bergerak menjadi semi profesional. Nah, kemudian di tahun 2015 itu mulai ditangkap ada gejala seperti itu ya, teman-teman yang awalnya amatir menjadi lebih semi profesional. Lalu kemudian kebetulan di tahun 2012 di Provinsi DIY mendapatkan dana keistimewaan yang sebagian besar juga digunakan untuk fasilitasi perfilman. Tadi Mbak Cika juga cerita ternyata Mbak Cika juga salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Saya sendiri selama 5 tahun menjadi kurator di program produksi film, jadi tugas saya memilih proposal untuk didanai. Nah, dari pengalaman itu, sebelum kegiatan itu terformulasikan dengan baik, dimulai dengan riset gitu. Jadi benar Mas Sulu tadi kayaknya kita memang perlu riset ulang. Ibaratnya kita ini sekarang di titik mana dan kita mau kemana gitu. Di 2015 itu diketahui bahwa ada 40-an perusahaan film atau kelompok film yang sebagian besar berada di dalam situasi yang semi profesional, di mana nilai-nilai informalitas dan fleksibilitasnya sangat tinggi. Sehingga apa? Kita belum sepenuhnya industri karena seperti itu pada masa itu ya. Ditandai dengan, makanya tadi saya waktu Mas Sulu bilang ADN ini adalah badan hukum, wow luar biasa ya. Karena itu sesuatu yang ternyata di teman-teman Jogja juga masih baru, nggak semuanya dalam bentuk badan hukum. Sebelum-sebelumnya lebih banyak seperti komunitas gitu. Kemudian yang kedua adalah sifat fleksibilitas, di mana Mas Sulu dulu buat film, kemudian jadi program kerja, kemudian buat KDM, dan itu bisa fleksibel sekali perannya. Mbak Cika juga seperti itu, orang-orang belum terspesialisasi, bisa mengerjakan beberapa hal pada saat yang bersamaan gitu. Nah, misalnya kayak Hijau sendiri, isinya awalnya adalah para filmmaker. Sampai sekarang filmmakernya terus tumbuh, tapi Javnya juga terus tumbuh. Itu salah satu bentuk-bentuk fleksibilitas. Nah, sehingga apa yang terjadi di Jogja kemudian adalah situasi yang saya sebut sebagai, bahasa Inggrisnya precarity, bahasa Indonesia mungkin kerentanan, di mana para pekerja atau pelaku industri film ini berada dalam situasi yang rentan. Dia tidak sepenuhnya terlindungi dengan pekerjaannya, baik secara pendapatan, baik secara keselamatan kerja, baik secara keberlangsungan kehidupannya yang lebih berkelanjutan gitu. Nah, situasi ini ya, yang precarity ini kemudian direspon, mereka juga gak diem-diem aja ya, rentan terus pasrah gitu, gak juga gitu. Saya melihat ada beberapa cara yang mereka lakukan. Yang pertama adalah melakukan yang disebut yang ini saya menyebut sebagai creative hustle, yaitu suatu tindakan yang kolektif dan pribadi yang bertujuan untuk menanggapi kondisi kerja yang tidak aman. Saya turun aja ya. Nah, praktik ini untuk mempertahankan partisipasi kerja, mengembangkan status positif, jaringan profesional, dan menciptakan produk yang baru. Jadi teman-teman Jogja ini luar biasa loh. Kalau kata dosen-dosen saya di Inggris, menciptakan satu gaya kerja baru yang sulit ditemukan di Barat. Jadi di Barat di Eropa, di Amerika, orang hustling itu kalau bahasa harafiahnya artinya berdesak-desakan gitu ya, senggol-senggolan gitu untuk menuju satu tempat gitu. Tapi secara kiasannya artinya bekerja dengan giat gitu. Nah, biasanya kerjaan hustling ini individual, tapi di Jogja ini menarik, dia dikerjakan secara kolektif. Nah, next one.
Nah, sehingga apa yang mereka lakukan? Berjuang dengan kehidupan ganda. Pagi jadi laki, malam jadi wanita, gitu ya. Bukan seperti itu, tapi melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Tadi Mbak Cika cerita punya studio foto, punya ini, ya itu hampir semua orang melakukan itu. Jadi ada banyak ini, tapi ini memang tidak hanya di Jogja, di banyak tempat di seluruh dunia, di berbagai industri lokal. Saya lebih sukanya menyebut industri lokal daripada industri daerah. Film lokal daripada film daerah, ya. Daerah itu misalnya kayak remote, kayak ada unsur maaf ya penghinaan gitu ya. Terus sebagai orang daerah ini sering merasa tersandung dengan istilah itu, jadi saya lebih suka pakai istilah lokal. Nah itu film-film lokal di seluruh dunia, misalnya kayak di Australia, pusatnya mungkin di Melbourne, tapi daerah lain seperti Adelaide atau Queensland dia punya. Kayak di Amerika pusatnya di Hollywood, tapi di Texas atau Nevada ada juga. Itu sangat umum terjadi seperti ini ya. Jadi para filmmakernya bekerja untuk beberapa hal sekaligus. Kemudian pekerjaannya itu sifatnya relasional, saling menolong, saling nongkrong untuk mendapatkan. Dan yang ketiga harus punya optimisme yang tinggi. Jadi saya waktu tanya-tanya sama teman-teman filmmaker di Jogja itu, di satu sisi saya menyerap energi positif ya. Mereka ini orang-orang yang sangat-sangat optimis gitu ya. Karena mereka tetap bekerja dan berharap apapun yang terjadi. Jadi hidupnya tuh penuh dengan tindakan-tindakan spekulatif gitu sebenarnya gitu. Tapi ya itulah kehebatan Jogja, yang keistimewaan Jogja ya, yang ternyata bahkan di industri film lokal di seluruh dunia jarang ditemukan, terutama dari unsur tadi collective efforts-nya atau usaha bersamanya. Meskipun di Jogja ini ada, kita bisa menyebut beberapa tokoh, tapi dia tidak satu-satunya atau menjadi superstar gitu. Dia kenapa bisa seperti itu ya? Karena ya itu tadi sebenarnya apa yang terjadi ini adalah collective effort. Next mas. Nah ini saya nggak usah masuk ke detail ini ya. Next. Terus aja. Nah terus saya mau ke lanjut mas. Nah apa yang bisa kita lakukan ya kalau kita udah tahu situasinya seperti itu. Dan tadi Mbak Cika cerita, oh sekarang ini sebenarnya kalau cuma syuting aja gampang, syuting itu makanan sehari-hari gitu. Padahal dulu mungkin di generasi saya kayak istimewa banget callingan tuh yang ketawa ngakak. Callingan itu kayak istimewa, sekarang sudah tidak istimewa, sudah makanan sehari-hari. Kalau cuma mau pergi syuting aja tiap hari ada syuting gitu ibaratnya gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah 2015 dana istimewa dan lain sebagainya, itu yang saya sebut sebagai bentuk profesionalisasi dan formalisasi. Jadi mulailah terbentuk Mas Sulo yang tadinya kerjain ini, itu, akhirnya aku adalah seorang eksibitor film. Dengan bangganya menyebut dirinya sebagai eksibitor film. Mbak Cika, saya adalah produser film. Padahal dulu ya produser, ya sutradara, ya kameramen, ya nulis naskah gitu kan. Sekarang enggak, orang itu bekerja dalam profesionalisasi yang dari hobi menjadi profesi, yang kerjanya awalnya serabutan menjadi lebih detail, punya passion tadi istilahnya Mbak Cika. Dia punya satu kesenangan, punya satu fokus pada hal tertentu. Dan kemudian tentu saja keahliannya meningkat. Nanti terbukti bahwa banyak dari Jogja ini yang prestasinya nggak cuma nasional tapi internasional. Nah ini adalah bentuk-bentuk formalisasi, termasuk tadi organisasinya Mas Ulu berbadan hukum. Elora kayaknya ya juga ya. Nah itu hal yang dulu mungkin di awal-awal tidak terpikir, tapi itu terjadi. Lalu kemudian terjadi formalisasi ya dari komunitas di perusahaan, terkoneksi dengan organisasi formal, dari kesepakatan lisan menjadi kontrak gitu. Nah itu yang kemudian harus saya kira ekosistem perfilman Jogja ini mengalami babak baru gitu ya. Kita
ibaratnya mini series gitu, sekarang dia masuk season 2. Dimana kita harus kita harus mulai memikirkan apa yang perlu kita lakukan dengan situasi yang baru ini. Karena kenapa tadi kata Mbak Cika, oh banyak syutingan, banyak production service, itu bukan hal baru loh di Jogja. Ketika industri film Indonesia berada pada puncak kesuksesannya di tahun 70-an, Jogja adalah provinsi dengan production service terbesar dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Jadi seharusnya teman-teman filmmaker Jogja nggak puas hanya menjadi pelaku production service, karena itu artinya kita mundur 5 dekade sebelumnya gitu loh. Dulu dengan teman-teman Bapak Ibu Asrafi ya, sekarang jangan mau lah ya. Kalau saya kira kita jangan mau seperti itu terus, karena kalau kita seperti itu terus ya kita sebenarnya tidak progres, kita malah mundur, kita malah sekedar hanya menjadi pelayan dari industri yang lain. Dan saya yakin ini jika undang-undang perfilman dibuat lagi, maka yang salah satu bentuk yang tidak terelakkan adalah internasionalisasi. Sekarang kita sudah melihat bahwa industri penyiaran sudah dibuka, ya kan? Makanya ada BBC Indonesia, ada CNN Indonesia, pasti sebentar lagi perfilman juga dibuka. Artinya investasi asing, resources asing, SDM asing itu jadi bisa masuk ke Indonesia. Kalau kita hanya mengandalkan itu tadi jadi tukang dalam tanda kutip, maaf tanpa merendahkan profesi tukang ya, kita nggak akan kemana-mana gitu. Kita harus membuat market sendiri, makanya menginisiasi Jav Market ya. Ini sebagai bentuk respon terhadap industrialisasi yang harus kita jelang, kita harus persiapkan gitu. Nah pemerintah juga saya kira juga tidak boleh hanya melihat film sebagai bentuk preservasi budaya atau promosi budaya. Harusnya, saya lagi nulis paper tentang ini, analisis polisi sudah terjawab mas belum jadi tentu ya. Jadi saya menduga gitu dari tahun 2015 ke 2019 ini polisi atau kebijakan perfilman DIY ini sebenarnya bergerak dari cultural ke kreatif industri, tapi belum sepenuhnya masuk ke dalam logika kebijakan kreatif industri. Makanya sekarang harusnya pemerintah ada kayak gitu, pemerintah DIY ini harusnya mulai membuat program-program yang lebih berorientasi pada kreatif industri policy, bukan pada cultural policy lagi, karena culturalnya udah tumbuh, tapi meregulasinya gimana? Kenapa perlu banget? Karena tanpa itu akan banyak sekali korban. Industri itu kejam ya kan? Kalau tidak diatur, mereka akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan profit. Lalu siapa jadi korbannya? Pasti tenaga kerja. Itu yang harus jadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gina, singkat padat terpokok. Oke teman-teman, itu tadi penjabaran dari 3 narasumber kita. Mungkin kita kan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau merespon. Ya, boleh Mas ya yang dulu. Mas cek. Oke. Diskusinya menarik banget dan sepanjang diskusi emang sempat concern saya kok belum ada yang bahas tentang kesejahteraan pekerja. Tentunya Bu Dina tadi di akhir sempat lanjut itu bahwa banyak pekerja yang akan jadi korban ketika regulasi itu tidak dibentuk. Kemudian tadi di awal Mbak Siska sempat mention bahwa tentang skema 360 degree itu, bahwa ekosistem film itu, produk film itu juga harus berorientasi pada program lain. Dalam hal ini aku nangkapnya mungkin prioritas pada advokasi, isu advokasi bahwa film produk film juga bisa digunakan untuk mengadvokasikan suatu masalah gitu kan. Nah,
pertanyaan saya, langkah konkret apa yang udah atau akan dilakukan bagi teman-teman pembicara yang di depan, atau mungkin bagi kita ini anak muda atau generasi yang akan masuk ke industri ini, langkah konkret apa yang bisa kita untuk jadi dukungan supaya pemerintah daerah mungkin dari DIY ataupun suku-suku besar nasional untuk bisa membuat regulasi seperti tadi yang Ibu katakan menuju industri yang kreatif gitu kalau misalnya saya kutip. Terima kasih, thank you. Kasih Mas, untuk Mas siapa namanya? Oka. Oka. Oh ya. Mungkin bisa dijawab, mungkin mau Mbak Cika dulu atau Mbak Dina masuk. Oke. Mungkin Oke, tadi tentang gimana Mas, tentang bagaimana sebuah film untuk menuju regulasi yang signifikan tadi. Oke, sebenarnya ini tuh menjadi pertanyaan saya dari presentasi saya tadi juga ya, bahwa sebenarnya presentasi tadi adalah sebuah pertanyaan juga ya. Karena gini, untuk menuju ekosistem yang sangat baru dan sudah di depan mata itu yang sangat baru, kita tuh perlu ada sebuah adaptasi gitu, adaptasi dalam regulasi kayak gitu. Nah mungkin misalnya dari government, dari pemerintah, nah ini yang sangat-sangat kita harapkan, karena dari institusi atau government itu adalah institusi yang bisa melakukan apa ya namanya ya, sebuah regulasi dan aturan yang benar-benar bisa menjangkau banyak orang. Ini yang kita tidak bisa melanggar gitu, misalnya istilahnya, karena itu government kan punya kekuatan di situ. Bagaimana bisa taruhlah seperti ini, ketika di Yogyakarta mungkin kita bisa melihat bahwa di dalam ekosistem penonton itu, apakah penonton ini bisa kita buat kayak gitu. Mungkin ketika kita berada bukan di ranah government, tapi kita berada di ranah private seperti kita ini, kita harus membuat dengan berbagai apa namanya, strategi yang harus membuat bagaimana penonton ini banyak, bagaimana menciptakan crowd dari festival, dari eksibisi, dari penonton film kayak gitu. Itu adalah sebuah usaha, itu adalah struggling lagi gitu. Sedangkan di negara-negara besar, penonton ini tuh bisa dikondisikan gitu dengan pemerintah. Misalnya di negara Korea gitu, di negara Korea, lalu juga bagaimana film-film itu di Eropa juga, itu tuh film-film yang mungkin dengan film art house gitu, bukan film komersil, itu tuh bisa memiliki penonton yang tetap. Karena apa? Karena tempat-tempat penontonnya itu tuh benar-benar dihidupi oleh pemerintah gitu. Bahkan penontonnya itu tuh bisa diwajibkan dari sekolah-sekolah untuk menonton. Jadi ada unsur paksaan, tapi paksaan ini sebenarnya adalah, bagi saya bisa jadi itu adalah, kalau kita berpikir secara positif, itu adalah mendidik selera gitu, sebuah edukasi selera gitu, dan itu penting. Dan ini mungkin bisa dilakukan sebagai sebuah regulasi dari bagaimana kita bisa mendidik selera masyarakat itu dari pemerintah juga gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi sebuah catatan. Lalu juga tadi saya bilang bahwa ekosistem film ini tidak lagi tentang hanya lingkungan film aja. Lalu bagaimana pemerintah ini juga bisa mempertemukan kita perfilman itu dengan hub-hub yang lain, seperti tadi itu hub dari digital ekosistem yang di Jogja juga ada, lalu ranah-ranah yang lain, industri dan lain-lain, yang membuat kita menjadi lebih berdikari gitu. Maksudnya kita nggak harus mencari juga dari mana gitu, dan bagaimana kita bisa membuat sebuah proyek atau film itu tadi bisa dalam berbagai lini. Tadi kita berpikir bahwa film nggak cuma film, tapi bagaimana film ini bisa punya nilai-nilai tambah yang lain, dari sebuah film menjadi intellectual property, bisa menjadi kerjasama dengan penulis menjadi sebuah buku kayak gitu. Bagaimana sebuah film bisa menjadi sebuah album musik kayak gitu. Nah ini yang ranah-ranah ekonomi yang mungkin cabangnya banyak, ini yang perlu dipikirkan
dikendalikan oleh regulasi pemerintah, bahwa film itu nggak sekedar jadi film, dana ada, produksi jadi film, tapi kemudian apakah berhenti di situ? Kan tidak. Nah seperti itu dari saya. Mbak Dina akan lebih rinci lagi karena ini regulasi. Ya, makasih Mas. Memang kalau kita melihat cerita-cerita dari tempat-tempat di mana industri filmnya sudah maju, satu yang harus dimiliki oleh pekerja itu adalah serikat pekerja. Jadi di Indonesia sendiri yang ada saat ini adalah asosiasi profesi ya. Kemarin saya dengar kabar katanya mau ada serikat pekerja film, tapi sampai sekarang belum. Apa bedanya serikat pekerja dan asosiasi profesi? Maaf ini jadi kayak kuliah ya. Asosiasi profesi adalah kumpulan dari profesi-profesi tertentu yang kemudian berada di dalam satu organisasi dengan setidaknya beberapa tujuannya. Yang pertama adalah saling menularkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua menegakkan etika profesi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hubungan, jadi memberikan pendidikan mengenai hak dan kewajiban pekerja. Itu adalah tujuan dari asosiasi profesi. Tapi kalau serikat pekerja dia lebih spesifik lagi, dia menangani hubungan kerja. Jadi jika terjadi perselisihan di dalam industri antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, biasanya serikat pekerja bisa melakukan advokasi. Nah sampai sekarang serikat pekerja dan asosiasi profesi di Indonesia menurut saya masih lemah, belum bisa sepenuhnya berjalan dan berfungsi. Mungkin karena kita mengalami masa lalu yang kelam tentang serikat pekerja, yang kita tahu peristiwa 65 di latar belakangnya. Jadi PKI itu seringkali diasosiasikan dengan serikat pekerja yang waktu itu terutama pekerja Repa ya. Jadi seolah-olah menyebut kata serikat pekerja itu seolah-olah identik dengan menyebut PKI. Padahal kita tahu PKI adalah mungkin kata yang terstigma lah di Indonesia ini. Jadi maka serikat pekerja menjadi sesuatu yang tabu. Padahal kalau kita mau masuk ke dalam industri yang sehat, mau nggak mau kita harus punya serikat pekerja yang baik supaya antara pemberi kerja dan pekerja itu bisa saling saling menguntungkan gitu. Kalau nggak seperti itu, nanti individu melawan pemberi kerja pasti akan terjadi hal yang timpang. Contoh sederhana ini. Bocoran ya, bocoran dari tempat syuting. LP di Jogja ini kan banyak line producer, karena production service nggak mungkin terjadi tanpa LP. LP-nya banyak, yang mau meng-hire LP lebih sedikit mungkin dari LP-nya. Jadi mungkin kalau LP kan kerja setahun berapa? 365 hari ya. Kalau dia pengen ngejar hari kerja, aku pengen kerja itu banyak harinya gitu loh. Ya pasti nggak apa-apa dibayar murah, yang penting aku setiap hari kerja gitu. Tapi ada juga mungkin LP yang mikir ya tergantung load pekerjaannya, deskripsi kerjanya. Kalau proyeknya gini, honornya 10.000. Kalau loadnya segitu, honornya 15.000. Nah ini kan mereka nggak ada kesepakatan. Akibatnya yang terjadi sekarang di Jogja perang harga. Siapa yang dirugikan? Ya LP, semua pekerja LP. Saya yakin di bidang-bidang yang lain tuh seperti itu. Maksudnya editor mungkin di apa itu juga pasti seperti itu karena tidak ada kesepakatan. Nah ini kayak gini-gini itu bisa dibicarakan di serikat pekerja, bisa dibicarakan di asosiasi profesi. Yang saya tahu di Jogja ini ada paguyuban perfilman, tapi bentuknya paguyuban, bukan organisasi, bukan asosiasi profesi, bukan serikat pekerja. Paguyuban kita duduk bareng, lagi coba yuk jaga jarak dulu lah ya. Gitu. Jadi lebih kayak hubungannya tadi ya, yang informal, yang belum terjadi industrialisasi. Padahal kalau mau industrialisasi ya harus gitu supaya
kali ya kita dengar cerita kru yang meninggal, entah itu sebenarnya karena memang kondisi kesehatan dia sendiri atau mungkin dia overwork. Ya, saya mendengar waktu saya mewawancarai teman-teman Jogja untuk membuat tesis saya kan pandemi. Nah, mulai itu ada kesadaran tentang kesehatan, tentang makna kehidupan. Saat pandemi semua orang jadi filsuf ya. Makanya thanks to pandemi tesis saya jadi bagus. semua informasinya menjawab dengan reflektif gitu loh. Karena itu, ya. Itu Mbak. Ada yang terakhir, yang terakhir itu yang sebelum saya pulang saya tahu nanti tidak penasaran. Itu kenapa film-film kita itu hanya action seperti anak jalanan yang laris, tapi jiwa-jiwa film-film yang pemimpin atau edukasi ya itu kok jarang banget, misalnya kayak Sidul anak sekolah, atau itu karena kita memang sudah jenuh, kurang kreatifnya atau gimana, atau masalah pendanaan tapi katanya, tapi pendanaan tapi ada, atau katanya makanya yang peluru nyasar semua itu nanti segmen mana yang paling laku gitu. Terima kasih. Jadi kurangnya film-film tentang pemimpin gitu. Ya, sebenarnya apa namanya yang saya maksud dengan segmenting yang spesifik tadi itu sebenarnya itu tidak hanya spesifik di penontonnya Pak, tapi ruang sama filmnya juga. Jadi sebenarnya kalau Bapak ini dekat kok dari sini nonton aja di bioskop Seno Budoyo, sebenarnya apa yang menjadi contoh itu sangat berbeda dengan anak jalanan atau yang ada di layar kaca. Kita bikin produk atau pendekatan pembuatan produknya itu sama sekali berbeda dengan kultur yang ada di layar kaca Pak. Jadi yang saya omongin tadi, saya tidak berurusan dengan konten-konten seperti itu. Saya mempromosikan konten-konten yang kurang lebih kalau Bapak bisa ke bioskop Seno Budoyo itu seperti itulah kontennya. Dan ada banyak lagi kalau mau keberagaman yang lebih lagi ya sebenarnya ikuti aja Instagramnya. Jadi seperti itu Pak. Kalau ngomongin mana penonton yang apa tadi paling menguntungkan ya, aku tidak bisa bilang bahwa industri sekalipun perfilman Indonesia itu udah menguntungkan gitu. Karena kalau kita melihat data ada 270 juta penduduk dengan raihan box office KKN di Desa Penari 12 juta, itu bayangin itu berapa persen? Belum lagi itu kan hanya angka ya, kita belum tahu, belum ngecek betul apakah orang itu yang nonton sekali aja atau 5 kali gitu kan satu sosok aja penonton film di kita itu sedikit. Oke, orang akan banyak memproblematisirnya kalau layarnya terbatas kayak gitu. Tapi kemudian saya bisa jawab, daya belinya terbatas nggak juga? Lalu kemudian yang daya belinya tidak terbatas, apakah dia punya kesadaran yang terbatas? Artinya untuk mengkonsumsi film-film yang tidak berjalan kayak gitu. Itu kan kompleksitasnya nggak cuma akses menurut saya. Menurutnya nggak cuma akses, karena tidak ada satu kapitalis sekalipun yang dia tidak mampu membaca pangsa pasar. Dia nggak buka di menoreh, yaitu karena nggak mungkin untung. Sebenarnya lebih karena itu gitu. Jadi kita kadang menyalahkan juga layar yang terbatas dan terpusat di sini. Ya namanya bisnis kan pasti sangat menguasai dia akan untung atau enggak gitu. Makanya kok tidak ada di pelosok-pelosok kayak gitu. Ya udah pasti dia akan beruntung gitu. Kalau enggak di pelosok itu tidak akan untung karena dia akan ngecek daya beli, masa pasar dan lain sebagainya. Jadi ini aku tidak bisa menjawab mana segmen yang paling untung karena situasinya dari 12 juta penonton itu dibandingkan dengan 270 juta penduduk ini itu jumlah yang segitu. Aku pikir belum ada bukti yang aktual mana segmentasi yang menguntungkan, tapi itu potensinya sebenarnya masih segede itu kalau kita
tahu betul memecahkan bagaimana kita bisa menaikkan daya beli, kemudian investasi meningkat dan lain sebagainya. Kan kita harus ngomongin itu perspektifnya harus kanan ya, permodalan dan lain sebagainya. Aku nyambung nambahin lagi ke Masnya tadi, serikat pekerja itu jawaban-jawaban yang kemudian itu terjadi di industri yang mungkin ada di Cikarang dan lain sebagainya. Sebenarnya di film pun sama itu, cuman ya karena kita berada di pasar di mana kita harus bersaing gitu. Entah dari level sutradara sampai level pembantu umum ya gitu. Ya sebenarnya harga itu sebenarnya akan menjadi relatif ketika orang-orang di dalamnya itu terus memperkuat unique selling proposition-nya biasanya gitu. Jadi kayak jika nggak mau kalau nggak ngontak kamu gitu, karena dia tahu kamu berbeda sebagai PU gitu, kamu berbeda dengan PU yang lain gitu. Mahal sedikit nggak apa-apa gitu. Misalnya kamu di 2.500.000 per day gitu misalnya, kedua kali gitu. Tapi sebaiknya naik 5 menit. Itu misalnya kayak gitu. Nah, PU yang lain banding harga gitu. Nah cuman kan kadang yang nggak kita pahami itu price harga dengan value itu berbeda gitu. Kadang itu jadi relatif. Kalau orang bayarin kadang nggak terasa mahal ketika value-mu lebih banget gitu. Daripada kamu nawarin 2,5, yang lain 2 juta tapi kamu punya lebih. Oke, kamu PU nggak cuma sekedar mudahin kopi tapi kamu juga mengantarin gitu misalnya. Atau kamu punya servis yang kalau semua kerja itu menjadi gitu. Itu kan bagian dari layanan. Maksudku segala yang nggak hanya di level produser aja, tapi kalau kru kerasnya sadar akan itu, ya sebenarnya persaingan harga itu akan tidak perlu dikelarin oleh asosiasi atau serikat gitu. Jadi ini sih yang aku kemarin selalu ditanyain aktor kok yang diajak itu aja gitu. Ya kadang aku iseng aja nanya balik gitu. Aktor kalau nggak di calling shooting dia ngapain? Sutradara kalau nggak di calling shooting dia ngapain? Ya kalau nggak ngapa-ngapain kan berarti kamu nggak memperkuat ini gitu. Kalau cuma dia sekedar nunggu aja meratapi nasib untuk di calling kan berarti ada waktu yang seharusnya dia bisa mengakumulasi value tapi nggak dilakukan. Nah itu yang kemudian beberapa orang melakukan ketika dia tidak bekerja itu meningkatkan kapasitasnya. Ada juga orang yang tidak bekerja, ketika tidak bekerja dia nggak ngapa-ngapain, ya pasti menang ya. Ya ini gitu. Kalau kita ngomongin soal komitmen menang, yang meningkatkan kapasitasnya, karena dia sadar akan perubahan, akan servis yang terus meningkat ya. Makin susah lah intinya. Gitu sih mas. Kalau aku menjawab dari segi beneran yang kita lihat adalah pasar. Terima kasih Mas. Aku mau nambahin soal yang tadi tenaga kerja juga. Kalau dari sisi produser, memang saya taruhlah contoh yang paling gampang. Ketika saya meng-hire seorang PU legend di Jogja gitu, ketika saya meng-hire dia dengan harga sehari misalnya berapa ratus ribu gitu, itu saya hire dia satu, itu dia lebih baik bekerjanya daripada saya hire 3 orang yang di bawah dia. Kayak gitu loh. Itu tuh adalah logika dalam perfilman. Jadi saya lebih baik meng-hire 1 orang mahal daripada saya meng-hire banyak orang tapi mediocre. Seperti itu. Bahkan di level PU itu pun ada levelnya. Nama ini itu harganya berapa, kita sampai apal gitu. Tapi saya sampai niteni, ketika saya hire 1 orang ini, saya tuh lebih baik hire dia 1 aja daripada 3 orang lain gitu. Itu lebih merantasi gitu. Itu paling level, paling analisa gembel banget lah ini, tapi itu di film tuh seperti itu. Ketika naik lagi, itu juga editor, sutradara, lalu LP dan lain-lain. Kita bisa meng-hire LP 1, tapi LP ini bisa mungkin mahal, tapi saya bisa menghemat puluhan juta gara-gara dia, karena dia mengamankan banyak budget. Misalnya seperti itu. Itu untuk seorang writer producer. Dan ketika saya meng-hire LP murah, tapi ternyata dia membuat produksi saya beresiko dan akhirnya saya jadi ternyata ada kerugian, itu pernah terjadi berkali-kali gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman juga. Di film itu kita tuh jadi kadang-kadang tidak ngomongin soal ini, tapi tahu sama tahu.
oh sopo wong kae, harus beres kayak gitu. Reputasi itu penting sekali. Ketika reputasi jeblok itu tuh langsung semua orang tahu juga itu di film kayak gitu. Bahkan untuk level atas sampai bawah dalam semua divisi itu tuh ada reputasinya dan kita tahu nama-namanya kayak gitu. Untuk produser dan LP kita tahu semua rate-nya dan kita tahu ketika budget ini aku bisa meng-hire siapa, kita tahu. Misalnya ketika saya punya budget taruhlah 200 juta untuk sebuah film pendek, itu adalah budget yang paling standar di mana-mana kan, 200 juta. Oke, berarti 200 juta saya bisa syuting berapa hari? Berarti 2 hari. Karena kalau udah 3 hari itu agak mas-masan. Kalau 3 hari berarti saya harus nge-push nih, krunya didititin gitu. Nah, budget film itu tuh ada rate-nya seperti itu. Misalnya, dengan budget 200 juta berarti aku bisa hire sutradara ini. Dengan kru-kru ini, itu tuh ada dengan base-nya dari harga budget produksinya juga. Kayak gitu. Itu tuh sampai menjadi sebuah pola, menjadi template di dalam dunia produksi film di Jogja. Sebenarnya ada kayak gitunya. Nah, ketika apakah jika kita juga ada gini, produksi itu akan menjadi sangat tidak kondusif ketika kabeh ku sambat. Sambat piye? Sambat ki maksudnya ini mau ngene kan ada kayak gitu. Itu selalu ada di mana-mana. Nah, kita selalu gini di depan. Nek gelem dijupuk, nek ora rasa. Kan sebenarnya ada kayak gitunya, ada rules yang seperti itu. Nah, ada orang yang ngambil tapi grundel, itu juga ada. Kayak gitu. Itu tuh banyak sekali juga. Nah, makanya sebenarnya itu berada di dalam ranah diri masing-masing. Bagaimana kita validasi diri kita tuh sebagai apa gitu. Kita value itu sebenarnya aku ra iso mudun. Nah, itu diri kita sendiri yang nancep lah awak dhewe nilainya kayak apa gitu. Kayak gitu. Bahkan ketika PH kita sudah sampai level apa, kita tuh bisa loh sampai mungkin di after take gitu. Ketika saya editor ini aku mau gendum misalnya kayak gitu, tak mencari after take udah levelnya udah yang mengambil project-project yang mungkin udah besar dan minimal berapa gitu. Karena semua orang akan punya untuk menjaga ekosistem ini seimbang, itu tuh kita harus tahu levelnya. Kita nggak boleh lah merusak harga dengan mengambil semua yang menjadi greedy gitu. Nah, itu tuh ada masing-masing. Karena kita masih punya teman-teman yang bisa di profesional, ada yang masih amatir yang perlu juga hidup gitu dengan proyek-proyek lain. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Mbak. Wow, ini terjawab, semoga terjawab ya Mas Wadas ya. Mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir ya, boleh ya? Nama saya Takus Kesanto, saya seorang distributor film dari program film dari Semarang. Sebenarnya kalau saya melihat dari ekosistem film di Jogja, jelas itu kalau buat teman-teman di daerah lain, khususnya kayak di Semarang, itu jadi kayak inspirasi gitu. Karena di Semarang sendiri mulai 2 tahun yang lalu udah ada semacam kayak dana isian, tapi mungkin pendanaan film tapi meskipun masih belum manusiawi gitu. Nah, terus sebenarnya yang pengen aku tahu dari Mas Yudi itu adalah terkait dampak dari ekosistem film yang ada di Jogja gitu. Khususnya misalkan contohnya sekarang JER di tahun ini berani untuk membuka job market gitu, yang menurutku ini adalah film market pertama pertama di Indonesia yang bahkan promosinya udah bahkan promosi dari Cannes dan udah diinformasikan akan banyak banyak film, banyak pelaku ekosistem film yang akan ada di situ, semacam expo-nya. Mungkin agak pertanyaan spesifik ke Mbak Dina gitu terkait misalkan kayak JER, aku lihat setiap JER terjadi itu di jalanan di depan Empire hotel pada penuh, terus pedagang
itu pada penuh semua gitu. Bahkan angkringan di depan Empire itu pasti rame karena filmmaker dan lain. Bahkan sekarang juga coba untuk eksklusif hanya film aja, tapi mencoba untuk ada musiknya, ada bekerja sama dengan seni lainnya gitu. Nah, apakah ada kayak semacam penelitian dari bagiannya terkait dampak sosial ke masyarakat sekitar? Karena itu menurutku yang bisa jadi buat teman-teman di film untuk punya positioning yang lebih kuat terhadap pemerintah. Kayak misalkan ya sumbangsi ekosistem film ini sampai segini ya terhadap perekonomian di daerah tersebut gitu. Misalkan kayak aku contoh misalkan di Bali ada di Kino Film itu mereka punya voucher makanan yang dikasih ke filmmaker, dan voucher makanannya itu bisa diberikan ke sate, ke batagor yang deket-deket di situ. Nah itu akhirnya jadi dampak yang luar biasa buat pelaku UMKM yang ada di situ, hotel dan lain-lain. Termasuk juga terkait misalkan pariwisata gitu. Ya yang paling sering ada tempat lokasi syuting dan lain-lain. Itu kalau dari Batika itu terkait ya dampak dari itu, karena menurutku itu positioning yang sangat kuat ketika ketika ngomong ke pemerintah gitu. Nah itu responnya seperti apa? Termasuk juga kayak di pemutaran juga sama yang aku temukan dulu di sinema keliling ada pemutaran di daerah Sleman, muterin filmnya Mas Reza yang Kembali dengan Tenang, ngomongin tentang kuburan yang udah menipis di Jogja. Lalu di sesi diskusinya bahkan Pak Lurahnya tuh menyadari bahwa oh ya kita ternyata juga mengalami hal yang sama. Justru kebijakan pemerintah itu bisa melalui pemutaran itu. Makanya kalau iterasi di Jogja menurutku udah bisa dikatakan udah baik banget gitu. Nah, dan bahkan mendorong kebijakan cuma yaitu apakah habis itu habis diskusi kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa, misalkan apakah ada pengawasan lebih terkait kuburan. Itu hal kecil lah itu sih kalau dari aku masih kayaknya nggak ada mas. Kayaknya nggak ada hitungannya seberapa multiplier efeknya, economic impactnya. Dan sampai sekarang belum ada, karena salah satu alasannya kesulitan menghitung itu karena festivalnya informal. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu tamu yang datang itu lihatnya di hotel mana, berapa lama, dan seterusnya. Jadi nggak pernah benar-benar bisa dihitung. Tapi kalau dari hasil wawancara saya, dan kebetulan saya tulis juga di tesis saya, apa yang dikerjakan teman-teman Jogja yang tadi saya ceritain kayak dual life, kehidupan ganda tadi, terus kemudian relasi relasional dan lain sebagainya, itu sebenarnya dikerjakan setiap hari dan di exercise terutama saat jam. Jadi kalau kata Mas Ulu tadi, setiap hari dia menonton di Kinoki, lalu perayaannya ada di JAV. Teman-teman filmmaker Jogja itu setiap hari hasil dan perayaan hasilnya ada di JAV. Jadi ada gimana caranya gitu ya, gimana caranya ketika JAV itu dikunjungi oleh orang-orang dari luar Jogja. Disitulah mereka membuat koneksi, dan saya bisa melihat bagaimana pertumbuhan JAV itu juga linier atau sebanding dengan pertumbuhan industrinya di Jogja gitu. Semakin waktu kembang kempis banget. Jogja juga kempis banget gitu. Ketika itu mulai linier, mulai tumbuh dengan terus-menerus, itu mulai 2011 mulai ke sana, setelah 5 tahun ya itu terus naik. Kayak grafiknya itu kayak naik terus gitu lah. Itu film Jogja juga naik terus, dan dukungan pemerintah juga naik terus. Itu ada linearitas, ada persamaan tren gitu loh. Kalau dari data yang saya kumpulkan ya. Jadi makanya peran pemerintah itu sangat penting. Nah, masalahnya ini nggak apa-apa ya diskusinya pemerintah, kita kritik pemerintah ya. Jadi
jam itu dari sebuah festival komunitas yang kecil, yang values-nya mungkin waktu itu hanya 100 juta, sekarang tumbuh menjadi festival yang besar, yang nilainya mungkin katakan 1 miliar. Tapi dana dari pemerintah ini yang disediakan tetap aja segitu. Dan kalau kemudian naik, dia tidak sebanding dengan kenaikan jam. Nah ini yang harusnya pemerintah DIY ini perlu punya mindset bahwa mereka itu sedang membiayai atau membantu pembiayaan sebuah festival internasional. Jadi mereka tidak bisa lagi mengklaim itu sebagai produk pemerintah daerah saja. Pemerintah daerah itu supporting gitu loh, supporting pada suatu event yang sangat besar. Dan yaitu kembali lagi, kalau provinsi ini mau maju, ya kita harus melakukan internasionalisasi dalam banyak hal, termasuk di film ini. Jadi jangan pikir bahwa tadi yang Mbak Cika bilang satu produk distempel sendiri itu tak akan works dalam situasi internasional sekarang. Satu produk itu harus bisa distempel oleh banyak pihak supaya values-nya itu besar gitu. Karena kalau kita distempel satu kecil itu ya selamanya kita akan jadi produk UMKM. Kalau mau gede ya produk UMKM itu coba kalau perusahaan-perusahaan besar itu apa ya, merek-merek wadah gitu ya, misalnya skincare wadah, awalnya kan kecil. Ketika dia mau memasukkan modal asing terus, mau memasukkan modal di luar dirinya, listing di BEI dan seterusnya, dia jadi besar kan. Gitu sama, film juga kayak gitu. Kalau mau besar ya seperti itu. Tapi itu usul yang menarik Mas, bahwa menghitung multiplier efeknya jauh ya, supaya kalau minta ke Gando aku dan cuma segini loh, mau berangkat berapa gitu kan ya. Terima kasih inspirasinya. Ada lagi mungkin soal resonansi ekonomi dalam setiap festival ya. Kebetulan saya kan sama Suruh ada festival namanya Kota Baru Heritage. Itu kan sebenarnya festival yang benar-benar didanai pemerintah kota, dan kita berusaha menaikkan value ini supaya tidak seperti festival aja gitu. Jadi kami dari tim festival mencoba gimana ya ini tuh supaya ada brandnya, ada brandingnya gitu. Akhirnya secara resonansi ekonomi kami mancing gitu. Kami mancingnya dengan cara apa? Jadi kita dari setiap filmmaker yang datang itu tuh kita carikan hotel sponsorship. Nah, setiap tahun KHFF itu kerjasama dengan 15 hotel dan mereka ngasih free kamar gitu. Nah, lucunya setiap hotel ini kalau nggak diajak itu marah. Kok nggak diajak tuh, kok aku nggak, soalnya liane melu aku orang. Ternyata tuh ada kayak gitu. Jadi branding festival itu tuh sekecil itu aja bisa membuat mereka tuh seperti itulah gitu. Intinya seperti itu. Lalu habis itu dari situ kita membranding festivalnya bahwa kita disupport banyak hotel, bahwa kita resonansi, seakan-akan itu menjadi resonansi ekonomi, padahal sebenarnya juga sponsorship gitu. Tapi kita bimbing ya seperti itu. Nah, kedepannya sebenarnya ada proyeksi bagaimana kita udah nggak sponsorship lagi, tapi yang hadir itu akan menghidupi hotel-hotel ini gitu. Nah, itu sebuah gambaran beda lagi secara gambaran festival, karena kami festival yang bukan informal, kami festival formal sebenarnya yang bukan informal kayak gitu. Tapi mencoba untuk biar ada informalnya dikit lah gitu. Ya kalau formal tuh mana kita aku kayak gitu. Jadi tuh kalau di bagian penontonannya, aku tuh juga ini sih lama-lama juga khawatir kalau terhanyut gitu loh dengan berhenti pada report soal jumlah penonton gitu. Kalau biasanya kan KDM itu menghitung dari Januari sampai Desember itu apa yang dilakukan tadi ya, dari KDM series apapun gitu kan sebenarnya ada reka penonton yang dihitung, termasuk bioskop Sono Budo yang karena intensitasnya lebih sering, makanya sumbangsi penonton gede juga di sana gitu. Misalnya yang kemarin terakhir ya, tahun kemarin itu 17.000 penonton di semua programnya KDM ya dalam setahun gitu. Nah, cuman kadang tuh emang untuk membuat apakah
sebuah film itu memiliki dampak ya ke penonton atau jadi apa ya kayak gitu, itu yang sebenarnya butuh satu momentum aja sih untuk ngerjain kayak gitu. Jadi kalau tadi kan yang kamu harapkan karena relate, kemudian ada perubahan di kebijakan ya soal pertanahan gitu. Karena dari triggernya dari filmnya Reza Kembalilah Dengan Tenang diputar di sebuah kelurahan di program Sinema Keliling gitu. Nah, cuman jangan salah kalau untuk sampai ke outcome, hasil lanjutan dan impact ke dampak, kita tuh sebenarnya harus benar dulu di inputnya sama benar dulu di outputnya gitu. Nah, hanya kan yang tadi Siska ngomongin soal nambah value kan sajane sebenarnya tuh selalu dijojeki duitnya ini sajane ora sepiro. Cuma kok iso dadi koyo sepiro niki ya pergo kolaborasi nggak ya ngeyel gitu. Ngeyel gitu, tapi kita tuh bisa jadi apa ya? Tapi kalau aku ini sih kalau Cika kan ada, Cika kan Jogja ya, aku Semarang ya, industri ada pelabuhannya ya. Kalau Cika itu berani rugi, nah aku ya intinya harus sampai rugi. Intinya sebenarnya bukan harus nyari untung, tapi sebenarnya usahanya jangan sampai rugi gitu. Maksudnya lebih jagain bahwa semuanya itu termanage dengan baik juga. Jadi kan butuh ada alat yang harus di-maintenance orang juga, terus kegiatan yang harus berlanjut. Jadi ininya berpegang untuk mengelola sesuatu walaupun tetap ada ego yang lebih untuk bikin kayak gitu. Ya tetap ya pendewasaan gitu. Kalau aku sudah cukup terdewasa kan gitu untuk kan bikin sesuatu yang di luar kemampuan yang konkret kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih terus. Jadi untuk jadi kebijakan soal sempitnya itu namanya belum kelihatan ya, belum ada tindakan apa-apa. Tapi seenggaknya di level kesadaran dengan si penonton itu relate dengan apa yang terjadi di kelurahannya, itu udah sesuatu sih menurut. Cukup ya Mas Petrus? Oke. Oh ini luar biasa, kayaknya udah kayak kuliah 4 SKS sih Kak, ini udah bukan 3 SKS lagi. Saya jadi moderator aja udah kayak ini banyak banget ini yang dicatain. Iya, banyak banget yang nyatetinnya. Semoga juga dari berbagai diskusi ini ada yang bisa diresapi, bisa dibawa pulang, dan kemudian mungkin setelah ini bisa dijadikan bahan diskusi di tongkrongan ya setelah ini gitu. Setelah ini perserikatan film mulai ada lagi gitu ya. Iya udah kayak perserikatan ya gitu. Apakah ini saatnya? Oke, mungkin akan coba saya simpulkan dari berbagai macam diskusi yang ada di sore hari ini. Semoga nggak ada yang kelewat. Kesimpulannya dari ekosistem film Jogja yang berhati nyaman dan lengkap saat ini juga ternyata masih menyimpan kerentanan bagi para pelaku industri film. Ini terlihat dari teman-teman di perfilman yang menjalani kreatif hustle. Jadi mereka berperan ganda dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentu hal-hal ini juga menjadi perlu adanya kesadaran dari teman-teman juga untuk sadar pentingnya keserikatan pekerja untuk bisa menjaga ekosistem untuk tetap sehat dan bisa berkelangsungan dengan baik di kedepannya. Dan ini tentu saja juga perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam mendukung regulasi dan menyediakan akses yang baik untuk teman-teman filmmaker. Dan dukungan-dukungan ini bisa berbagai macam begitu ya. Dan untuk teman-teman filmmaker juga
untuk tidak berdiam diri, tapi juga masih terus harus meningkatkan value yang ada untuk kedepannya tuh tidak stuck di tempat yang itu saja, karena kita udah sampai di sini, maksudnya kita mau kayak gini terus gitu. Dan ada ide menarik juga soal apakah mungkin di kedepannya kita bisa juga mengecek atau mengkaji bagaimana dampak ekosistem film di Jogja dengan sosial di Jogja itu sendiri gitu. Karena tentu saja mungkin di kedepannya ini bisa jadi alasan untuk memperkuat posisi para filmmaker di pemerintah seperti itu. Mungkin itu kesimpulan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dibahas pada hari ini bisa menjadi sesuatu hal pembelajaran untuk teman-teman dan bisa juga menjadi wawasan baru untuk didiskusikan kepada teman-teman lainnya di kedepannya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Setia. Ya, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk tiga narasumber kita dan juga pada sore hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri sesi salah sehat pada hari ini, kita akan foto bersama dulu ya. Monggo para narasumber dan juga moderator boleh bisa bangkit berdiri, ditemani juga Mas Roni dan juga semuanya yang hadir. Mari kita foto bersama. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan berkenan ke depan dan akan foto bersama.